saya, Dela Zulfia Aziza, yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual 20 Juni 2020. Beberapa hari terakhir, jumlah penambahan kasus positif corona di Jawa Timur semakin bertambah, khususnya di Surabaya. Hingga pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat mencapai 4.467 kasus. Dari total kasus, 2.634 masih dalam perawatan, 346 meninggal, dan 1.487 pasien dinyatakan sembuh. Untuk kasus per wilayah Surabaya tertinggi yaitu Surabaya Timur dengan 1.430 kasus, kemudian disusul Surabaya Selatan 959 kasus. Surabaya Utara ada di urutan ketiga dengan total 938 kasus, sementara Surabaya Pusat 640 kasus dan Surabaya Barat 499 kasus. Banyak sekali keluh kesah warga Surabaya yang terkena dampak dari virus corona ini. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari warga Surabaya, di lapangan sudah bergabung bersama rekan kami di SM Utak News. Ada dari Setia Satria Maulana dan Mahfud Nur Karim di salah satu tempat berkumpul warga di Surabaya. Jadi saya di sini mau wawancara sama Bapak tentang dampak dari COVID atau masa pandemik ini menurut Bapak gimana? Wah, ekonomi yang parah, kepukul betul. Ekonomi menurun sekali. Jadi kehidupan ini kalau mau kembalikan lagi ya mesti ada positifnya COVID ya. COVID masih gitu banyak korbannya. Moga-moga dari obat unair ini nanti bisa nangani, bisa menyelesaikan. Terus kalau menurut Bapak sendiri, untuk langkah-langkah yang untuk di masa pandemik ini tuh lebih baiknya gimana? Sebetulnya belum waktunya untuk dibuka transisi. Harusnya masih PSBB ini. Ya udah duluan di transisi ya udah makin banyak. Tapi diusahakan sama Risma katanya lebih baik banyak yang sakit cepat diobati, cepat sembuh kembali gitu. Setelah transisi PSBB ini kan ada peraturan new normal Pak, yang baru itu. Nah, menurut Bapak untuk new normal sendiri itu gimana? Tetap peraturan yang di PSBB-nya itu dipakai terus sampai new normal. Jadi jarak dijaga, cuci tangan apa tetap seperti biasa, masker juga. Karena kalau enggak nanti kembali lagi. Karena kan banyak sekarang orang tanpa gejala yang ditaruh di asrama haji tanpa gejala itu. Jadi kayak Otman Paris itu tanpa gejala, tanpa panas, batuk, pilek, tapi di dalam darah ada virus. Itu yang ditakutkan itu. Kalau menurut Bapak sendiri, ini kan dari pemerintah kan sudah banyak melakukan percobaan ini A, B, C. Nah, menurut Bapak sendiri nih, kalau dari pemerintah itu langkah yang gimana sih untuk yang lebih tepatnya agar masa pandemi ini mungkin cepat berakhirnya atau gimana? Ya peraturan dari PSBB ini yang harus dilaksanakan tetap pada masa transisi ini. Dan dari kedokterannya ini rasanya untuk membantu mempercepat ketemu vaksinnya aja untuk menolongnya itu. Jadi untuk memutuskan rantai pandeminya ini. Terus pendapat Bapak tentang kurva COVID yang tinggi ini apa Pak? Kan ini semakin meningkat pasien corona ini. Gimana Pak? Pendapat saya gimana ya, selaku petugas ya saya menghimbau kalau kita mendapati pengunjung yang terlanjur masuk ke taman agar segera keluar, juga menyarankan agar kemana-mana pakai masker, jaga jarak, itu aja. Ya Pak. Yang ketiga pendapat tentang kan ini PSBB sudah diberhentikan, lalu ke new normal ini Pak. Ini pendapat Bapak gimana Pak? Kan semuanya bebas ini. Kalau new normal tapi kan cuma pakai masker. Dari segi petugas tuh makin mengalami kesulitan ya. Salah apa? Dari masyarakat udah normal, kita tetap ikuti aturan yang ditetapkan sama pemerintah. Malah dari kita itu makin kerja keras. Ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri atau dari Bapak-Bapak yang lain, saran yang lebih apa sih yang untuk dari pemerintah yang lebih efektif ke orang-orang sekitar atau ke masyarakat-masyarakat lain? Ya seharusnya itu ya ini Mas, kalau ada larangan ya dia bikin ada larangan, itu diharuskan ya kudu ada Mas, bantuan. Jadi kayak kita itu kan nggak susah, kayak
kayak orang lah di sini kan istilahnya cari makan ke sini kan, bukan asli warga sini kan. Nah itu kan seharusnya itu kan harus ada bantuan biar dia gak melanggar aturan. Kalau gak dikasih bantuan dia tetap aja melanggar aturan. Yang dibuat aturan pemerintah ya dilanggar. Karena apa? Takutnya anaknya nangis minta jajan, ya kan? Kan butuh dana kan. Kayak istrinya takutnya kelaparan. Nah itu yang bisa membantah rakyat kecil kan dari situ. Karena apa? Bukan takut corona, takut anaknya meninggal, takut anaknya nangis dengan kelaparan. Baiklah pemirsa, itulah pendapat dari beberapa masyarakat kota Surabaya di lapangan yang dilaporkan oleh dari Setia Satria Maulana dan Mahfud Karim. Demikian yang saya laporkan saat ini. Della Zulfia Aziza dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.